Stella Family, kembali lagi dengan podcast Dr. Stella. Ya, kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Stella Family. Ya, kita akan membahas kali ini dengan serba-serbi tentang kesehatan gigi anak. Ya, ini pasti udah sangat ditunggu-tunggu sama Stella Family. Ya, bersama dengan saya, Dr. Gigi Surya Siawang. Ya, kali ini kita akan ditemani oleh tamu saya yang paling istimewa. Ya. Mungkin ada sebagian yang belum kenal, ya kita kenalkan saja dengan Dr. Stephanie. Hai Stella Family, perkenalkan saya Dr. Gigi Stephanie, spesialis kedokteran gigi anak. Saya dokter gigi anaknya Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Oke, Dr. Stephanie, ini sebelum masuk ke topik nih, nah ini saya kan dengar ada isu-isu nih kita, ya. Jadi kalau spesialis kedokteran gigi anak di Sumatera Utara cuma ada 5, apakah benar atau enggak? Dokter gigi anak di Sumatera Utara ada 6. Oke. Ada 6 orang dan kebetulan 3 ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Wah, luar biasa sekali ya Stella Maris ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin udah sering ditanyakan, ya. Yang kita mau bahas di sini, mana tahu ada Stella Family yang belum tahu. Ya, jadi kira-kira kapan ini usia yang paling ideal untuk anak-anak itu dibawa pertama kali ke dokter gigi anak? Oke, jadi anak-anak pertama kali cek gigi ke dokter gigi pertama kalinya itu sekitar usia 6 bulan sampai maksimum 1 tahun. Jadi kayak waktu gigi pertama tumbuh atau maksimum pada usia 1 tahun. Dicek nanti, apa aja tuh yang dicek? Biasanya pertanyaannya gitu kan, belum ada gigi dok, apa sih yang dicek? Yang dicek adalah misalnya waktu tumbuh memang ada kelainan dari struktur giginya. Jadi akan sudah nampak tuh, oh ini akan ada kelainan dan itu butuh penanganan ekstra daripada gigi yang biasa. Atau ada kelainan dari tumbuh kembang rahangnya. Dan biasanya di kunjungan pertama ini orang tua akan dibekali penanganan atau perawatan sikat gigi di rumah, membersihkan rongga mulutnya di rumah seperti apa. Tujuannya sebenarnya satu, mencegah kerusakan di kemudian hari yang lebih parah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Nah, tapi ini ada orang tua yang kadang-kadang mereka bilang, ya gigi anak saya belum sakit, ini ngapain dokter gigi? Jangan nunggu sakit dong. Kalau nunggu sakit baru datang, kasihan anaknya. Karena gini, ke dokter gigi itu kan suatu yang dalam tanda petik menakutkan untuk semua orang, nggak cuma untuk anak-anak nih. Nah, anak-anak itu akan lebih sensitif dibandingkan dewasa untuk masalah bau, untuk masalah rasa toleransi rasa sakit. Terus ada kalau kita perlu penanganan yang udah perawatan, ada getar dan segala macam, anak-anak tentu akan lebih, wah apa nih gitu. Apalagi kalau yang dengar suara nging gitu. Nah, sedangkan kalau anak dibawa dan dibiasakan dari awal waktu dia dari usia 1 tahun, kemudian datang 6 bulan 1 kali, itu akan menjadi perawatan yang tidak perlu hal-hal yang tadi disebutkan, yang ada bau, yang ada getar, yang ada air, yang ada lain-lain itu yang secara umum lebih membuat anaknya lebih sensitif dan lebih takut. Jadi kita hanya membiasakan anaknya ke dokter gigi, check up, tindakan pencegahan, bisa itu dengan dioles vitamin gigi atau yang kita sebut dengan varnish fluoride, itu untuk pencegahan supaya giginya nggak mudah berlubang. Nah, niscaya kalau misalnya anaknya giginya nggak berlubang, tindakan ke dokter gigi juga senyaman mungkin, nggak ada tindakan yang ekstensif atau yang lebih lanjut, yang lebih ekstrim dari yang seharusnya, niscaya anaknya nggak akan takut sampai gimana. Beda halnya dengan anak yang datang ke dokter gigi dengan udah keluhan sakit. Wah, baru datang aja, aduh aku takut nih, mau diapain nih, malah lagi sakit. Apalagi anaknya kan pernah sakit tuh, dan lagi sakit. Jadi waktu datang akan cenderung jauh lebih takut dibandingkan dengan anak yang nggak pernah sakit gigi. Gitu, jadi ya jangan tunggu sakit, lebih baik dari awal. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sayang nanti misalnya udah keburu sakit anaknya, udah susah makan, udah susah tidur, udah susah aktivitas, baru datang, ya kan sudah mengganggu ya si sakit giginya gitu. Oke nih, berarti kita harus bawanya sebelum sakit ya. Nah kalau misalnya ini kita mau jaga nih anak kita di rumah, berarti kan kita harus bersihkan mulutnya, bersihkan giginya. Kalau anaknya belum punya gigi, apakah kita perlu bersihkan? Terus kedua, ya, kapan ini kalau misalnya giginya udah tumbuh 1, apakah udah langsung disikat atau nggak usah disikat dulu, tunggu sampai selesai dulu?
Oke, sebenarnya pembersihan rongga mulut itu lebih baik dari anaknya masih usia 0 hari bahkan. Jadi begitu lahir, toh kan anaknya minum susu tuh. Nah, sisa susu itu sebaiknya dibersihkan. Pakai kasa, dibasahi dengan air matang. Nah, terus bukan basah becek gitu ya, jadi memang kayak lembab aja. Nah, dibersihkan rongga mulutnya, lidah, pipi, gusi. Nah, si pembersihan itu selain membersihkan sisa susu, terus dia ada pijatan-pijatan di area gusi yang sebenarnya akan menstimulasi untuk pertumbuhan gigi susunya. Terus itu akan membiasakan anaknya untuk ada stimulasi nantinya untuk masuk sikat gigi atau masuk sesuatu yang akan membersihkan rongga mulutnya dia. Kalau anaknya sudah terbiasa dari awal, biasanya akan lebih mudah juga untuk orang tuanya untuk nanti di kemudian hari membersihkan gigi anaknya. Lain cerita kalau si anaknya nggak pernah dibersihkan tuh giginya sama sekali. Rongga mulutnya dari bayi. Tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun baru mau digosok. Pasti akan struggle gitu orang tuanya, akan susah sekali. Anaknya nggak mau karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita biasa, ya anaknya juga akan, oh oke, ternyata gini aja. Jangan sampai gini, oke lah dok, saya udah terlambat nih, anak saya udah 2 tahun, saya belum pernah sikatin gigi anak saya. Ya udah lebih baik terlambat daripada enggak. Tapi awal-awal untuk membiasakan sesuatu yang dia belum tahu sama sekali, belum terbiasa sama sekali, pasti orang tua akan susah. Jangan menyerah dengan kata, anak saya nangis dok disikatin, nggak mau sama sekali, jadi saya nggak sikatin dia sama sekali. Ya jangan begitu, kalau nggak disikat ya giginya semakin rusak. Anak-anak wajar kalau misalnya waktu sikat gigi, anak-anak wajar kalau misalnya waktu sikat gigi, dia berusaha, no, nggak mau, terus dia teriak-teriak dan berontak-berontak. Tugas orang tuanya adalah, ya sebenarnya agak dalam tanda petik dipaksa sedikit, tega sedikit. Tujuannya sebenarnya bukan menyakiti anaknya kan, kita tega, ya memang supaya gigi anaknya bersih, supaya makannya tidak terganggu, pertumbuhannya juga tidak terganggu. Jadi kalau sikat gigi dipegangi sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Anaknya nangis dok, oke, nggak apa-apa, sebentar aja. Habis itu dipeluklah anaknya, dibilang nggak apa-apa ya, supaya giginya bersih, supaya giginya sehat. Kalau kita seperti itu, anaknya juga nggak akan trauma sikat gigi. Banyak tuh yang bilang, aduh dok, sikat gigi tuh nangis-nangis, nanti trauma loh. Tidak, asal disertai dengan yang tadi habis selesai kita bilangkan, oh iya satu lagi waktu sikatnya kan namanya juga lagi dipaksa, anaknya tuh kadang suka teriak-teriak, jangan orang tuanya pakai nada tinggi juga, diam sebentar ya, jangan gitu juga. Nah tapi kita sambil ngomong aja pelan-pelan, nggak apa-apa sikat gigi ya, biar bersih, baik kuman. Nah dengan seperti itu anak akan terbiasa, oh ternyata sikat gigi itu tidak semenakutkan yang dipikirkannya. Lakukanlah itu secara rutin. Misalnya anaknya akan terbiasa dan lama-lama ya nggak apa-apa, sikat gigi aja seperti biasa normal. Oke. Nah selain itu, jadi kita kan lagi mau sikat gigi nih. Ada patokan waktu nggak ya untuk anaknya? Oke, patokan waktu untuk menyikat gigi. Sebenarnya normalnya 2 menit. Cuma kalau buat anak-anak memang, aduh giginya juga sedikit, nggak mungkin dok 2 menit, nangisnya lama kali. Susah loh peganginnya. Biasanya saya sih kalau prinsipnya adalah yang penting bersih. Jadi orang tuanya yakin sudah disikat dari depan sampai ke belakang semua sisi. Jadi kalau gigi geraham misalnya seperti ini ada 3 bagian. 1, 2, 3, ya 3-tiganya harus kena sikat. Ini. Nah, kalau orang tuanya memang yakin bersih, misalnya baru 1 menit, ya udah nggak apa-apa. Tapi memang kena gosok semua. Jangan 1 menit tapi cuma di depan aja, padahal ada yang di belakang. 1 menit tapi cuma gosoknya ininya aja, sisanya nggak digosok. Ya nggak gitu juga. Yang penting semua bagian tersikat. Prinsip 2 menit itu adalah prinsip ideal. Ya mungkin sulit ya untuk mencapai ideal, tapi mari kita berusaha. Oke. Nah, masih tentang sikat gigi ini. Jadi kadang kita kan sudah pikir anak kita itu sudah bisa sikat sendiri. Terus kita biarkan dia sikat sendiri, tapi bolong juga giginya. Nah, kira-kira umur berapa ini idealnya untuk kita lepaskan dia sikat sendiri? Oke, ini banyak sekali kondisi orang tua begini. Anaknya 2 tahun atau 3 tahun, anak saya udah pinter dok, gosok gigi sendiri. Ternyata belum boleh ya, Stella Family ya. Jadi, untuk yang bisa menyikat sendiri adalah anak-anak yang dengan koordinasi tangannya sudah baik. Jadi dalam arti, anaknya sudah bisa nulis, sudah bisa kancing baju sendiri,
tali sepatu sendiri, yang koordinasinya sudah baik. Selama belum itu, tidak boleh dulu sikat sendiri. Jadi artinya yang sudah tadi tuh, yang sudah bisa koordinasi tangannya baik itu anak-anak sudah di atas 6 tahun rata-ratanya. Nah, di bawah itu dibantulah sama orang tuanya. Oke lah, anaknya udah mau mulai pegang, Dok. Oke, sambil anaknya pegang, orang tuanya gerakan. Setelah itu, misalnya anaknya masih dorong-dorong, belum semua bagian tersikat, gosoklah 1 kali lagi. Jadi nggak boleh cuma anaknya aja. Karena kalau cuma anaknya aja, kadang cuma didiemin aja. Udah mama. Nah, otomatis pasti nggak bersih. Dan anak-anak kan belum tahu bagian mana ya yang belum bersih. Sedangkan kalau orang tuanya sikatkan, orang tuanya bisa lihat dengan jelas mana ya yang belum bersih. Nah, dari 0 tahun sampai 6 tahunan itu disikatkan idealnya. Kalau mau anaknya mau belajar gosok boleh, tapi tetap diulang, disikatkan ulang oleh orang tuanya. Di atas itu sampai 8 tahun itu disupervisi. Jadi sambil anaknya sikat gigi, kita lihat, kita tunjuk mana yang belum. Jadi seolah-olah orang tuanya jadi dalam tanda petik satpam di sebelahnya. Itu sebelahnya belum, itu atasnya belum, belakang dek, belakang. Nah, di atas itu baru boleh dilepas sama orang tuanya dengan catatan yang tadi 0 sampai 6 dibantu, kemudian 6 sampai 8 disupervisi. Jadi anaknya sudah tahu bagian mana yang kira-kira dia selalu belum bersih dan cara menyikat gigi yang benarnya sudah dibiasakan dari 0 sampai 8 tahun dulu. Tapi kalau kita mulainya baru 4 tahun ya jangan stopnya di 8 ya, lebih panjang sedikit ya Stella Family. Gitu. Oke, setelah ini misalnya kan itu yang tadi kalau udah dari kecil ya kita biasakan. Tapi kalau sampai sekarang itu belum dibiasakan, terus gigi anak dari Stella Family itu, oh ya dirasa giginya kok kuning-kuning gitu ya. Apakah anak-anak itu udah bisa ada tumbuh karang gitu, atau itu kuning-kuning itu kotoran lain, atau apakah itu bolong atau gimana? Oke, jadi banyak juga Stella Family yang datang dengan keluhan, Dok gigi anak saya kuning-kuning, mau bersihkan karang. Oke, kuning itu belum tentu karang, bisa juga lubang, bisa juga plak. Plak itu bahasa umumnya banyak yang bilangnya jigong. Nah, jadi banyak juga gini, kita bisa bedakan. Orang tua atau Stella Family di rumah bisa bedakan mana yang lubang, mana yang karang, mana yang hanya plak. Kalau lubang, di permukaan halus giginya, warnanya kuning, tapi ada kayak lekukan cekung ke dalam dan itu cenderung kasar. Nah, itu lubang. Kalau karang, dia bukan cekung, tapi dia cembung. Dia cembung dan dipakai kuku sedikit, dia keras. Nggak bisa tuh dia lepas. Kalau dia plak, yang tadi saya bilang, plak itu cembung, tapi kalau dikorek, sisanya kayak creamy keluar di tangan tuh nanti, ada lengket di tangannya. Itu baru plak. Nah, kalau misalnya nggak yakin, datanglah kita periksa biar tahu itu lubang, karang, atau dia plak aja. Tapi tetap tiga-tiganya harus diperbaiki. Oke. Nah, jadi kita memang harus lebih bagus dicek lah ya, Dok ya. Iya, makanya 6 bulan sekali ya, Stella Family ya. Nah, terus jadi kalau gigi susu itu ya, kadang-kadang dia tumbuhnya bisa lebih cepat dan lebih cepat berlubang tuh kenapa ya? Oh ya, banyak nih yang bilang, Dok, gigi anak saya cepat tumbuh. Nah, makanya dia cepat berlubang. Enggak, bukan begitu. Jadi kalau cepat tumbuh, tugas orang tuanya menjaga lebih ketat, lebih awal dari orang tua yang lain. Ya, berarti kalau nanti lebih cepat lepas juga ya belum tentu juga. Selagi memang waktunya memang pas, ya dia akan lepas sendiri nanti. Tapi yang penting dijaga, dirawat, jangan sampai berlubang. Cepat tumbuh bukan berarti cepat rusak. Oke. Nah, bagaimana, apa aja nih yang kita perlu hindari ini atau kita lakukan lah untuk supaya gigi anak kita itu bisa tahan lebih lama sampai dia udah ganti ke gigi permanen? Oke, untuk dijaga tadi sikat gigi yang bersih sehari 2 kali. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, yang sebelum tidur ini nih yang kadang suka jadi masalah. Karena biasanya habis gosok gigi, ya minum susu lagi, ngemil lagi, terus nggak gosok gigi lagi dan langsung tidur. Itu adalah kebiasaan, habit yang memang sebaiknya kita ubah. Jadi, sikat gigi itu sebelum tidur. Kalau anaknya makan atau minum susu lagi setelah sikat gigi, ulanglah sikat giginya. Intinya sikat giginya di akhir sebelum tidur. Setelah sikat gigi hanya boleh mengkonsumsi air putih.
Terus nanti pertanyaannya biasanya akan berkembang, nggak bisa dok, anak saya tuh minum susu tengah malam loh, masih 2 jam sekali, masih 3 kali waktu malam itu masih bangun dia. Nah, tergantung dari memang si usia anaknya juga memang. Saya mengerti memang pasti ada masa anaknya dari bayi sampai dia berapa setahun gitu, setahun setengah, dia pasti akan ada periode bangun di malam hari untuk minta susu. Nah, orang tuanya biasakan setelah anaknya minum susu, dibersihkan. Cara bersihkannya, simpanlah gelas udah isi air matang dan kasa steril di samping tempat tidur. Jadi waktu setelah anaknya minum susu, bersihkan. Nah, nanti anaknya bangun lagi dok, sedikit pasti. Nah, cuma tetap aja kalau nggak dibersihkan, ingat-ingat nanti gigi anakmu berlubang. Nah, kalau dia udah ngantuk pun, udah terbangun gara-gara kasa, nanti juga tidur lagi. Terus kalau misalnya memang dia belum ini dok, belum ada giginya, kalau dibiarin nggak apa-apa nggak. Tetap idealnya semuanya tetap dibersihkan ya, jangan sampai nggak dibersihkan. Terus kalau udah di atas 1,5 tahun, mulailah belajar menyapih anaknya dari botol DOT terutama. Botol, jadi kan ada juga tuh yang bilang, salah susu ya dok ya, karena dulu dikasih susu formula ya, makanya anaknya giginya berlubang. Bukan salah susunya, tapi salah tidak dibersihkannya. Karena banyak juga kok anak-anak yang dengan dikasih susu formula tapi giginya nggak lubang karena orang tuanya memang telaten membersihkannya. Terus kalau nggak minum susu, anaknya misalnya orang tuanya terus nggak kasih ASI, terus nggak minum susu, ya gimana anaknya bisa berkembang? Kan itu makanannya dia, nggak mungkin kita nggak kasih susu sama dia. Prinsipnya adalah dibersihkan. Nah, terus setiap kali nanti dia makan yang lengket, anak saya suka sekali dok makan permen dan coklat dan es krim. Permen, coklat, es krim, yes, itu manis dan lengket. Itu membuat gigi anaknya gampang berlubang. Ya, semua anak suka ya, nggak ada yang kayaknya nggak suka permen, coklat, dan es krim. Cuma perlu dibersihkan setelah makan makanan itu. Dan jangan terlalu sering. Kalau dia terlalu sering, otomatis ada paparan gula dan manis dan lengket itu di gigi, otomatis dia lebih gampang untuk berlubang. Jadi kalau misalnya sedikit tips, kalau Stella Family keluar dari rumah, jalan-jalan, kalau habis makan permen, makan coklat, kumur-kumurlah air putih. Kalau lagi di rumah, gosoklah sampai sisa yang lengket-lengketnya di giginya itu hilang. Ya, jadi bawa air putih, kumur-kumur, sama sikat gigi. Gitu. Oke, tadi kan ada sekilas kita bahas tentang DOT ya. Nah, kalau DOT ini selain dia kita ngedot tengah malam, dia bisa bikin gigi berlubang. Nah, ada efek lain nggak kalau kita ngedot terus? Ya, selain DOT itu membuat giginya kalau keterusan dan tidak dibersihkan, dia membuat gigi berlubang. DOT itu mempengaruhi tumbuh kembang rahang. Jadi rahang atasnya tuh nanti akan cenderung maju atau tonggos. Nah, sayang dong nanti anaknya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, tahunya giginya tonggos karena kelamaan pakai DOT. Diusahakan maksimal pakai DOT itu sampai usia 2 tahun. Jadi udah mulai tuh dikit-dikit dikurangi penggunaan dari botol susunya sekitaran usia 1,5 tahun. Jadi 2 tahun udah stop. Minum susunya terus gimana? Ya awal-awal disendokin, tumpah-tumpah dok, ribet. Yes, saya tahu, saya juga mengalami hal itu. Jadi memang berusahalah supaya di kemudian hari anaknya memang mempunyai kondisi kesehatan giginya juga bagus. Oke, nah jadi kalau kita mau bersihkan gigi anak itu, ya perlu nggak sih pakai pasta gigi atau nggak usah pakai pasta gigi itu aja? Oke, pasta gigi. Kalau dibilang perlu, yes, perlu. Tapi banyak juga orang tua yang anak saya belum bisa kumur dok, nanti gimana kalau pakai pasta gigi? Untuk anak 0-3 tahun penggunaan pasta gigi itu hanya sebesar biji beras. Beneran cuma celek gitu doang loh Stella Family. Kalau di atas 3 tahun sebesar biji kacang polong. Nah, kalau penggunaannya terlalu banyak memang akan bermasalah. Contoh, anak saya 10 kilo misalnya. 10 kilo itu akan kenapa-kenapa kalau sekali sikat gigi itu nelan 1 tube gitu loh. Tapi kan nggak mungkin kan orang tuanya ngasih 1 tube gitu kan. Kasihnya ingat-ingat ya Stella Family, cuma sebesar biji beras kalau anaknya di bawah 3 tahun. Di atas 3 tahun, sebesar biji kacang polong. Agak ditekan sedikit supaya pasta giginya masuk ke sikat gigi jadi merata kena ke gigi-giginya. Kalau belum bisa berkumur, belajar berkumur. Jadi, kan penggunaan sikat gigi dan pasta gigi adalah sewaktu anaknya sudah mulai tumbuh gigi nih. Kalau saya suka saran setelah 2 gigi bawah, 2 gigi atas, kan biasanya anak-anak kalau baru 2 gigi itu orang tua masih pakai kasak tuh. Nah, atau pakai sikat silikon. Oke, kalau masih 4 gigi nggak apa-apa, tapi lewat dari itu kita udah pakai sikat gigi. Nah, kalau udah pakai sikat gigi dan udah pakai pasta gigi, ajarkanlah anaknya mulai meniup.
Meniup bisa dimulai dari tiup peluit, gitu kan. Dia belajar. Jadi bukan kumur-kumur, tapi konsepnya adalah minimal bilas. Jadi waktu airnya masuk, tiup deh. Dia cuma buang. Ya, jadi bukan kumur-kumur yang gitu. Kalau terbilas semua juga fluoride-nya nggak berguna. Jadi belajar cuma bilas. Terus belajar tiup sambil main bola pingpong, kasih sedotan, suruh tiup. Nah, nanti kan bolanya jalan tuh. Anak-anak tuh suka tuh lagi usia segitu. Dan dia akan belajar, oh ya aku mau tiup, aku belajar tiup. Terus belajar minum pakai sedotan. Itu akan mempermudah proses anaknya untuk bilas nanti waktu pasta giginya. Waktu selesai sikat gigi tuh, bilas pasta giginya tuh akan mempermudah. Jadi kita tiup ya, Dek. Atau ada juga tips, taruhlah stiker atau yang sesuatu apapun yang lengket itu tempel di wastafel. Jadi tiupnya ke yang lengket itu, gitu. Tiup airnya, arahkan ke sana. Itu kayak proses bermain sebenarnya sama anak. Nah, bisa dimulai belajar dari sana. Oke. Nah, ini menarik ini. Jadi kadang-kadang itu kan kita itu di rumah karena pasta gigi anak itu rasanya enak-enak. Kadang-kadang anak mau makan tuh. Berarti nggak boleh ya sebenarnya kita makan ya, nanti bahaya ya. Ya kan kalau terlalu banyak semua itu kan sedikit banyak itu kimia sebenarnya ya kan. Itu hanya membantu kita untuk menjaga. Nah, ya jangan dimakanin, jumlahnya ya jangan banyak-banyak. Kalau jumlahnya banyak, dikasihnya banyak kayak tadi 1 tup ya kita ke IGD juga nanti. Okay. Nanti rame IGD-nya Stella Maris ya. Nah, tentang pasta nih. Nah, jadi kalau pasta gigi kita itu ya kan ada sebagian orang yang pro dengan fluoride, ada sebagian yang tidak pro dengan fluoride. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kita harus pakai fluoride atau enggak sih? Oke, kita dianjurkan sekali orang tua nih untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Fluoride itu fungsinya untuk menjaga kesehatan giginya supaya tidak mudah berlubang. Asupan fluoride sebenarnya bisa dari makanan juga, cuma kalau dari pasta gigi lebih baik udah ada yang udah ada fluoride-nya. Jadi kalau misalnya Stella Family ke supermarket, saya nggak boleh sebut merek ya, ke supermarket boleh dibalik si kotak pasta giginya, dilihat komposisinya. Apakah pasta gigi tersebut mengandung fluoride? Jika mengandung fluoride dan ada tulisan tuh aman jika tertelan, tapi dalam jumlah yang normal ya. Kalau ditulis aman jika tertelan, tapi dikonsumsi anaknya sekali sikat gigi 1 tup juga nggak aman jika tertelan ya. Itu nggak apa-apa buat anaknya ya. Jadi dipakai. Banyak juga nih di luar yang beredar, oh ini nggak pakai fluoride, aman jika tertelan. Sebenarnya kalau di luar negeri lebih aman yang tidak menggunakan fluoride biar nggak terlalu banyak tertelan. Kenapa? Karena memang di luar negeri itu tap water mereka, air minum mereka yang dari keran itu sudah ada fluoridasi dari pemerintah. Jadi untuk pencegahan gigi berlubang dan untuk kesehatan tulangnya, kita tuh nggak ada. Jadi lebih baik malah kita yang menggunakan yang berfluoride. Oke. Nah, terus kita bahas ke topik yang lain ya. Jadi gigi anak itu kadang-kadang dia kan kalau pas lagi tumbuh agak berjarang deh, kan jelek gitu. Nah, apa yang harus kita kerjakan nggak? Oke, jadi gigi anak itu kalau tumbuh ada yang rapat-rapat, cantik sekali lengkungnya gitu ya, rapat-rapat giginya kayak berbaris rapi. Ada yang barisannya agak apa ya bahasanya, ada berjarak, ada kelang-kelang gitu. Nah, kalau ada berjarak gitu bukan berarti jelek juga. Yang rapi bukan berarti jelek juga. Nah, giginya itu ukurannya memang cuma segitu. Rahangnya yang akan berkembang. Di saat rahangnya berkembang, rahangnya tambah lebar dengan ukuran gigi yang tetap kecil itu sebelum ganti gigi baru. Kalau misalnya rahangnya melebar, otomatis dia akan ada jarak. Nah, itu bagus untuk nanti mempersiapkan untuk gigi permanennya keluar. Untuk anak-anak yang berbaris rapi, rapat sekali, apalagi yang dia nggak rapi dari kecil udah bertumpuk-tumpuk, itu malah harus kita pacu untuk pelebaran rahangnya supaya menyiapkan nanti giginya waktu dia keluar gigi baru sekitar usia 6 tahun mulai cukup tuh. Kalau misalnya sempit dari awal aja udah bertumpuk, mau tumbuh gigi baru dia nggak punya ruangan, malah kedepannya akan semakin bertumpuk. Ya memang nanti ada penanganan dengan kawat gigi untuk merapikan gigi. Ya itu kembali lagi ke pilihan orang tuanya. Kalau misal bisa rapi dari awal, berkembang dari awal, kenapa harus nanti pakai kawat gigi? Banyak juga tuh caranya supaya rahangnya berkembang, melebar. Kalau rahangnya melebar sebenarnya anak sekarang tuh suka banyak pilih-pilih makan. Makan kalau nggak lembut nggak mau, daging kalau nggak disuir tipis nggak mau, buah sayur kalau nggak di jus nggak mau buah sayur yang keras, maunya yang lembek-lembek aja. Nah itulah yang sebenarnya membuat rahangnya kurang berkembang. Saya suka umpamakan gini,
Anak saya mau tinggi, saya perlu kasih dia olahraga, basket, renang. Anaknya loncat, anaknya bergerak si anggota tubuhnya. Jadi dia makin lama makin tinggi, betul? Nah, rahang kalau mau makin lama makin lebar, ya dirangsang. Pakai apa stimulusnya? Makan. Makannya di rongga mulut makan apa? Makan buah sayur yang agak keras. Jadi kayak apel, pir, salak, jambu. Jangan di jus, jangan dipotong kecil-kecil. Kasihlah potong normal atau potong agak besar gitu, potong normal biasa, jangan yang kecil 1 sendok, satu gigit. Iya, potonglah agak besar. Terus kalau enggak suruh gigit langsung. Nah, terus kalau misalnya anak saya nggak bisa dok, dibiasakan. Kalau nggak biasa-biasa, ya nggak terbiasa juga anaknya, nggak akan mulai-mulai juga. Nah, terus kalau kayak buah, tadi kan buah, sayur. Kalau masak brokoli, bunga kol, wortel gitu, jangan terlalu lembek. Jadi kan banyak tuh, aduh anak saya kalau nggak lembek nggak makan dok, sayur tuh susah banget loh, dia pilih-pilih banget. Nah, kalau anaknya makan kayak brokoli, bunga kol, wortel, timun, langsung krak gitu, itu juga rangsangan untuk rahangnya. Daging jangan disuir tipis-tipis, jangan digunting-gunting. Nah, kalau dia mengunyah, ada tekstur-tekstur, beragam tekstur di rongga mulutnya, niscaya otot-ototnya, rahangnya, tulangnya juga akan berkembang di sana. Gitu. Oke, berarti kita sebagai orang tua juga harus berusaha Iya. buat anak-anak kita ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur berantakan, nggak apa-apa. Ada kami dokter gigi anak yang siap membantu. Oke, luar biasa sekali dok. Ini kita sekarang sedikit mengarah ke pertanyaan dari Stella Family ya dok ya. Jadi ini ada pertanyaan dari CFXXRY. Min, adik saya 3 tahun senang minum air gula. Apakah bisa buat gigi grepes itu atau giginya tipis-tipis karena minum air gula? Saya tanya balik, kenapa minumnya air gula? Kan minumnya kalau masih kecil minumnya susu, di luar susu air putih ya, 3 tahun ya. Janganlah dikasih air gula. Minum susu aja nanti harus kumur-kumur dan sikat gigi, apalagi minum air gula. Nah, gizinya kurang, jadi lebih baik yang memang makan dan minum yang memang bergizi dibandingkan dengan air gula. Kita perbaiki sama-sama. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Dokter Julie ya. Dokter gigi anak itu pakai jurus hipnotis ya? Supaya anaknya nggak takut ini. Bukan jurus hipnotis. Jadi sebenarnya dokter gigi anak pun tidak mudah untuk merawat anak di bawah usia 5 tahun. Kami pun struggle nih, apalagi untuk anak-anak yang memang datang sudah dalam kondisi sakit. Nah, untuk anak yang mendatang dalam kondisi sakit di bawah 5 tahun ya, apalagi 3 tahun ke bawah ya. Kalau udah 3 tahun ke bawah kita mau komunikasi pun susah ya, mau bujuk juga susah. Dia ketemu orang baru, terus untuk dia duduk diam 10 menit aja. Padahal 10 menit sebentar kan ya sebenarnya untuk perawatan gigi. Tapi kayak ya itu udah lama banget buat dia, karena jarak fokusnya mereka untuk bisa diam itu ya memang cuma 1 menit aja udah syukur gitu. Untuk anak yang di bawah 3 tahun memang ada penanganan khusus. Kalau misalnya memang dia sudah mengalami yang namanya sakit gigi, otomatis akan sedikit dipegangi sama orang tuanya. Nangis dok, takut trauma anaknya. Nangis iya, takut trauma jangan. Kenapa? Karena lebih baik diobati anaknya nangis sebentar 10 menit daripada orang tuanya akan terus-terusan melihat anaknya tidak bisa makan karena sakit giginya. Kalau anaknya udah sampai nggak bisa makan, gizinya kurang, tumbuh kembangnya juga nanti kurang. Jadi tetap bawalah anaknya ke dokter gigi. Kuatkanlah hati Stella Family, kuatkanlah hati orang tua untuk bawa, dengar anaknya nangis sebentar. Kalau memangnya sudah sakit, ditangani sebentar tapi pulang sembuh daripada dibiarkan. Nah, terus kalau untuk anak di atas usia 3 tahun sampai 6 tahun tuh kami suka pendekatan dulu sama anaknya. Ya, memang nggak semua anak langsung oke juga. Banyak juga anak-anak yang tetap nangis, banyak juga anak-anak yang masih nggak mau dan orang tuanya masih berusaha bawa datang untuk perawatan. Prinsipnya balik lagi sebenarnya satu, kalau datang belum ada keluhan sakit akan jauh lebih mudah untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk kami dokter giginya, untuk menangani si anaknya. Tapi kalau udah ada rasa sakit, ayolah mari kita bekerja sama. Mau nggak mau kalau misalnya setelah dibujuk pun agak susah kali, ya udah nangis sebentar nggak apa-apa ya, yang penting sakitnya teratasi. Bukan hipnotis, bukan gimana, tapi kami dokter gigi anak
Ada belajar sedikit behavior management memang di waktu kami sekolah spesialis kedokteran gigi anaknya. Behavior management untuk anak yang seperti ini, oh bagusan kita caranya begini. Kalau yang anaknya tertentu, kita tertentu juga gitu. Ya, bukan pakai hipnotis sih. Gitu. Oke, berarti itulah yang kita bahas tadi ya, yang tadi kita bahas tentang pentingnya anak-anak itu dibawa dari masa dia bayi. Yes. Supaya dia udah terbiasa dengan lingkungan. 6 bulan sekali ya, Stella Family. Oke. Ke dokter anak aja dicek, ke dokter gigi kenapa nggak dicek? Nah, lain lagi kalau misalnya ini kita punya anak ini kebutuhan khusus nih, gimana ceritanya ya? Oke, kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus memang salah satu bagian dari spesialisasi kedokteran gigi anak. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, kami menyediakan tenaga kami untuk merawat anak-anak tersebut. Ya, kalau misalnya bisa dirawat di poli rawat jalan, akan dirawat di poli rawat jalan. Semisal memang kondisinya tidak memungkinkan, kami dokter gigi anaknya mau membantu untuk perawatan gigi dan anaknya di ruang operasi. Jadi anaknya dengan dibius umum, anaknya tidur, kita bisa kerjakan semua giginya dalam satu round, dalam satu kali kerja. Jadi orang tuanya juga hemat waktu, nggak bolak-balik. Cuma lebih baik tetap, apalagi untuk anak-anak, orang tua yang memiliki anak-anak kebutuhan khusus, bawalah anaknya ke dokter gigi. Jangan tunggu ada masalah. Kalau udah ada masalah, lebih panjang jalan perawatannya, lebih mahal jalan perawatannya nanti. Ya, jadi lebih baik dibawa. Apalagi udah tahu nih, aduh anak saya khusus nih, jangan sampai nanti kenapa-kenapa. Yes, dari 6 bulan atau dari 1 tahun bawalah 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke. Oh ya, ada lagi anak kebutuhan khusus suka minum obat ya. Ya, minum obat itu rata-rata ada yang manis obatnya. Bukan rata-rata sih, buat anak semua obat sirupnya itu manis. Otomatis kalau manis dia ada sirup yang mengandung gula. Biasakanlah bersihkan setelah dia minum obat. Kalau dia belum bisa untuk sikat gigi, dibantu sama orang tuanya. minum air putih setelah minum obatnya. Nah, jadi setelah minum obat, jangan udah aja anaknya dibiarin. Nah, habis minum obat, minumkanlah air putih supaya bilas di rongga mulutnya. Jangan sampai sisa sirup-sirupnya tuh lengket di sana. Apalagi ditambah dengan sisa makanan, sisa permen, sisa coklat, dan sisa yang lain-lain. Itu yang akan membuat giginya berlubang. Oke. Nah, itu tadi dokter ada bahas sedikit tentang bius tidur ya. Jadi misalnya kalau anak kita nggak kebutuhan khusus nih, terus giginya bolongnya banyak kali, anaknya nggak mau dirawat, kita sebagai orang tua juga, aduh mau dipaksa sedikit anaknya nggak mau lah, kita nggak tega gitu. Bisa nggak anak kita itu kita bius tidur aja? Sebenarnya bukan nggak bisa, boleh. Cuma balik lagi, kalau misalnya untuk anak normal dan kita masih bisa pendekatan secara umum, secara biasa di poli rawat jalan, akan lebih baik anaknya juga dirawat di poli rawat jalan untuk membiasakan anaknya nanti. Jadi kalau misalnya kan setelah dirawat giginya nih, bius umum nih, anaknya tidur, selesai nih satu mulut, tapi anaknya berikutnya datang ke dokter gigi ya masih akan kayak yang sebelumnya, masih takut, masih lain-lain gitu ya kan, masih yang kayak tadi disebutkan. Nah, kan nggak mungkin nanti, aduh lubang satu gigi, aduh goyang satu gigi, terus kita kerja di ruang operasi. Sayang juga biayanya ya, bukan nggak mungkin, tapi sayang biayanya untuk kita booking ruang operasi, rawat inap, dan lain-lain. Akan lebih baik kalau sebelum direncanakan untuk ruang operasi, kita coba dulu di poli rawat jalan. Memang untuk perawatan, apalagi jumlah giginya banyak, akan memakan waktu. Apalagi orang tuanya mungkin ada yang ada kesibukan, ini kan perlu bolak-balik, ada beberapa kali kunjungan, apalagi jumlah giginya banyak. Ya, tapi demi anak ya, semua ya Stella Family, semua orang tua pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, tadi kita mau mengusahakan yang terbaik buat anak kita ini. Nah, kita mau lah bolak-balik ya. Tapi itu dalam kondisi kalau kita masih satu kota kan. Gimana kalau kita udah di kota lain nih? Kita udah di kota lain seperti yang kita tahu ya, tadi di Sumatera Utara, satu provinsi yang gitu besar cuma ada 6 dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Nah, kalau kita dari kota-kota lain di luar Medan, kita mau anak kita sekali datang beres gitu, bisa lah ya harusnya ya. Kalau di ya sebenarnya bisa, tapi balik lagi prinsipnya
pencegahan. Dari luar kota pun kalau cuma 6 bulan sekali, saya rasa nggak masalah ya. Kalau cuma ke Medan 6 bulan sekali sekalian main-main ya setelah family ya, jalan-jalan. Nah, cuma kalau misalnya memang terpaksa, ya aduh mau selesai semua nih dalam 1 kali datang, ya direncanakanlah untuk tindakan yang kayak tadi dibilang di ruang operasi. Nah, kalau tindakan di luar operasi kan kadang-kadang kita dengar, aduh kamar operasi ngeri ini, berbahaya ini. Nanti tahu-tahu anak ada terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya itu berbahaya atau tidak, dan sebenarnya kalau di luar negeri atau kita di Pulau Jawa apakah sudah biasa dilakukan seperti ini? Untuk di luar negeri atau di Pulau Jawa memang sudah lebih umum ya dibuat. Sebenarnya bukan di Sumatera Utara bukan nggak umum, tapi karena dokternya cuma sedikit nih, jadi mungkin tindakannya juga nggak sebanyak yang kayak di Jakarta, di Bandung, di Surabaya dan lain-lain. Karena dokternya cuma sedikit, jadi terkesan penanganan untuk anak-anak di ruang operasi ini ya sedikit, ya karena dokternya juga sedikit gitu. Yeah. Terus kalau dibilang aman atau enggak, semua akan dipantau. Jadi anaknya akan diperiksa dulu oleh dokter anak, terus nanti di dalam juga ada dokter anestesi yang untuk menyesuaikan nanti biusnya dia, tidurnya dia di sana, akan dijaga juga anaknya. Nah, terus kayak penanganannya sebenarnya nggak yang lama kali, bukan yang operasi itu bedah pakai pisau dan lain-lain, harus kalau untuk gigi ya bukan selalu dipikir oh nanti operasi perut lah inilah ya, kan kita cuma perbaiki giginya. Prinsipnya adalah pengerjaannya sama, rongga mulutnya saja tapi posisinya anaknya tidur. Supaya hasilnya lebih maksimal, apalagi kalau dari luar kota tadi mungkin untuk menghemat waktu ya. Supaya hasilnya maksimal dan sekali jalan, maksudnya gitu kan. Nah, jadi bukan untuk anak-anak kebutuhan khusus aja. Seandainya nih ada dari Stella Family yang dari luar kota, jauh dong ke Medan 8 jam. Kalau saya disuruh bolak-balik, susah sekali itu, apalagi seminggu 2 minggu sekali. Mungkin boleh untuk dipertimbangkan hal tersebut. Oke. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Dari Kak Mei Hasibuan. Maaf ya. Nah, dokter rencana bulan 9 tanggal 17 saya mau ke Stella Maris lagi nih. Apakah bisa gigi ditambal tapi belum bisa kumur-kumur, dok? Oh, gigi mau ditambal tapi belum bisa kumur-kumur. Sebenarnya nggak apa-apa. Waktu pembersihan nanti ada namanya suction, sedotan dari dipegang nanti sama perawat untuk masuk ke dalam. Jadi untuk ada sisa air ludah atau sisa air yang dikeluarkan dari alat kami yang untuk membersihkannya, itu akan masuk di sedotan itu. Kalau dia belum bisa berkumur, air kumur kami kebetulan dari air mineral. Jadi kalau misalnya terminum tidak masalah. Jadi boleh, kalau belum bisa kumur bukan berarti tidak bisa ditambal ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih dok. Dari Kak Hausiana. Kalau gigi susu bagian depan tangkal ya, jadi mungkin kita gigi susu atas dan bawah ya, bagian depannya. Di usia berapa ya dok gigi tetap tumbuh? Gigi depan bawah itu sekitar usia 6 tahun akan lepas yang 2 tengah ini. Sekitar yang nomor 2 sampingannya itu sekitaran 6-7. Yang atas 7-7,5 sampingannya sampai usia 8. Plus minus 6 bulan. Jadi kalau terlalu lama, oh anak saya udah 10 tahun belum tumbuh juga, ya datanglah ke dokter gigi untuk diperiksakan ya. Jika udah lepas nih, tapi kok nggak keluar-keluar ya? Nah kadang si ruangan gigi susu itu kan kecil. Terus ruangannya sempit, sedangkan gigi baru yang mau keluar besar. Biasanya dia butuh waktu untuk melebarkan ruangan, baru dia bisa keluar. Jadi kayak geser, aku mau keluar nih, baru dia bisa keluar. Itu akan lebih baik daripada ruangannya masih sempit, tapi giginya udah maksa keluar. Nah, kalau yang udah maksa gitu, nanti jadinya malah bertumpuk, dok. Oke. Nah, lagi kita dari Kak Nikma. Gigi balita mudah keropos karena kurang vitamin D ya, dok? Gigi balita mudah keropos karena kurang digosok. Atau memang ada kerusakan struktur memang dari awal. Kerusakan struktur itu pembentukan benih si gigi itu dari usia, dari kandungannya sebenarnya. Jadi dari waktu ibunya hamil sudah harus ada asupan makanan, asupan nutrisinya yang bagus, asupan kalsium dan vitamin-vitamin lainnya yang memang berperan untuk si pembentukan giginya. Jadi kalau dibilang gigi balita pasti keropos, enggak. Tapi kalau gigi balita bisa ada kemungkinan keropos, bisa. Karena yang tadi kemungkinan dari asupan nutrisi waktu hamilnya memang kurang baik juga. Kan biasanya tuh kalau ibu-ibu hamil suka mual, muntah. Jadi untuk makan juga nggak selera ya. Jadi untuk asupan nutrisi untuk calon bayinya ini kurang. Nah itulah yang sebenarnya menyebabkan kadang ada kerusakan struktur. Tapi tidak semua kerusakan struktur ada di semua anak.
Kalau terjadi kerusakan struktur, waktu pertama keluar aja memang sudah bermasalah. Baru sedikit aja, memang warnanya pun udah kelihatan. Nah, makanya penting yang tadi lagi balik. 6 bulan sekali datanglah ke dokter gigi sejak usia maksimum 1 tahun. Atau paling enggak waktu gigi pertamanya udah keluar ya. Jadi biar tahu nih, ada kerusakan struktur atau enggak. Oke, ya. Nah, jadi sekarang ini ke yang Kak Gul Tom Yohana. Anak usia 1 tahun 7 bulan nggak mau sikat gigi. Kalau sikat gigi pastanya dimakan, seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, jadi gimana ini solusinya kalau anak kayak gitu? 1 tahun 7 bulan nggak mau sikat gigi. Tadi udah saya sebutkan di awal ya. Kalau nggak mau pasti dibantu orang tuanya. Nangis-nangis sedikit, ya udah nggak apa-apa ya, cuma sebentar demi kebaikan anaknya. Pasta giginya dimakan, jangan banyak-banyak, hanya sebesar biji beras. Dia masih 1 tahun 7 bulan kan, tadi di bawah 3 tahun hanya sebesar biji beras. Digosokkan. Jadi kalau misalnya kita nggak gosokkan, anaknya ya cuma nyem. Tapi kalau kita sambil gerak, sambil bisa membersihkan, otomatis pasta giginya juga berguna. Gitu. Oke. Lalu dari Kak Grace, perawatan gigi anak yang konsumsi obat kejang dok, karena kan berarti minum obat, jadi giginya lebih rapuh nih. Sebenarnya bukan salah obatnya terus giginya jadi rapuh, tapi setelah minum obat yang tadi nggak kumur-kumur. Nah, jadi untuk anak yang kejang memang kan obat-obatannya manis, sirup. Nah, ada beberapa jenis juga dan bisa merusak gigi ya, otomatis ya karena dia manis ya. Jadi kalau setelah minum obat, biasakanlah anaknya untuk kumur-kumur. Gitu. Oke. Lalu dari Kak Tere, ya, di umur berapa anak balita bisa sikat gigi? Dari 0 hari. Dari 0 hari. Dari lahir, habis nyusu dibersihkan. Nggak salah loh membersihkan loh. Sama aja kayak habis 0 hari waktu lahir, badannya juga dibersihkan. Nggak dibersihkan kan? Yeah. Nah, sama rongga mulutnya juga kita bersihkan juga. Dari 0 hari ya, Stella Family. Oke, lalu dari Kak Adindata, gimana cara mengatasi gigi geraham anak umur 4 tahun yang sudah berlubang? Ditambal. Kalau udah berlubang atau udah ada yang kalau sekarang kan udah Stella Family udah kenal nih bahasa karies. Udah berlubang, lubang itu karies ya. Jangan karies dok tapi nggak lubang. Bukan, karies itu lubang gigi. Nah, kalau sudah berlubang mau nggak mau ditangani, direstorasi, dikembalikan fungsinya dengan ditambal. Nah, banyak juga nih dibilang, tapi balita ditambal masih gigi susu, nanti nggak apa-apa dok untuk gigi barunya nanti. Kita nambal giginya, tujuannya biar anaknya nggak sakit gigi, supaya makanan nggak sangkut di situ, lubangnya nggak tambah besar. Terus gigi baru nanti punya tempatnya sendiri, punya syarafnya sendiri. Jadi kalau misalnya seandainya gigi susunya pun harus perawatan saluran akar atau perawatan syaraf gigi, itu syarafnya beda loh sama yang nanti gigi baru. Jadi ya kalau yang ini dirawat, yang ini nggak akan kenapa-kenapa juga syarafnya. Yang ini syarafnya mati, yang ini nggak akan dimatikan juga karena kan ini belum keluar giginya yang di dalam. Nah, terus kalau misalnya dirawat, dia bisa digunakan anaknya untuk makan dan anaknya nggak akan terasa sakit gigi. Fungsinya perawatan dan penambalan pada anak adalah mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi bicara. Kalau gigi depan kan kita untuk bicara ya, dan fungsi estetika kepercayaan diri anaknya. Banyak loh anak-anak yang kalau senyum, emang senyumnya kebiasa kayak gitu atau sebenarnya dia malu? Dia melihat, dia tahu, dia ngaca nih, aduh gigiku jelek ya, aku jadi malu loh senyum. Jadi kalau senyum ditutup. Nah, banyak loh orang tua yang begitu. Ternyata loh setelah diperbaiki, dok anak saya sekarang kalau foto cengir. Jadi kan itu ada tingkat kepercayaan diri anaknya juga ya. Terus nggak diejekin di sekolah loh. Anak kan sekarang banyak tuh bullying di sekolah kan. Ih ompong, ih hitam giginya. Nah kalau anaknya bagus nggak dapet tuh bullying di sekolah. Gitu. Nah ini kan kita lagi bahas tentang estetik. Nah jadi kadang-kadang anak kita itu ada, dia giginya itu tumbuh maaf lah ya, agak tongkos ke depannya. Nah atau kadang-kadang si rahang bawahnya itu lebih maju jauh kali. Nah jadi kira-kira seperti itu apakah bisa ditangani, terus ditanganinya sejak kapan, dan apakah cuma pakai behel aja sudah cukup atau gimana? Untuk gigi anak yang mengalami ada kelainan di rahangnya juga, jadi entahlah itu rahang atas yang lebih maju atau rahang bawah yang lebih maju, kami dokter gigi anak boleh melakukan perawatan gigi interseptif, jadi dicegah supaya nggak tambah maju,
dan kita memodifikasi supaya pertumbuhannya, misal yang atas nih maju kali, kita tahan pertumbuhan rahang atasnya, kita pacu pertumbuhan rahang bawahnya supaya pas. Atau kalau bisa ditarik balik, tarik balik dua-dua gitu. Nah, itu namanya perawatan ortodonti interseptif. Nah, dokter gigi anak yang ngerjain tuh. Nah, boleh kalau misalnya ada anak-anak dari Stella Family yang mengalami hal itu, datanglah konsultasi pada kami di sini. Oke, dari umur berapa itu yang boleh konsultasi? Rata-rata untuk kalau konsultasi dari 6 bulan ya dok. Ya. Balik lagi dari usia 6 bulan atau maksimum 1 tahun udah datang di 6 bulan sekali. Jadi kalau udah mulai ada kelainan nih, udah nampak dari sama dokter giginya, oh ya udah ada kelainan nih, ayo kita cegah supaya nggak tambah parah. Nah itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya, saya belum pernah nih ke dokter gigi, terus anak saya mengalami yang tadi, bisa nggak untuk ditangani? Bisa, datang aja. Dari usia berapa? Anaknya usia berapa sekarang kira-kira? 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun? Nah, datang aja. Banyak tips-tips atau cara-cara yang masih bisa kita berikan untuk orang tuanya untuk mencegah itu supaya nggak tambah parah. Oke, berarti harusnya kita datang sesegera mungkin ya. Kalau bisa datang dari bayi, boleh, bagus. Kalau enggak, ya umur berapa anak itu sekarang, di saat itu juga kita datang. Iya loh. Ke dokter anak aja kan belum sakit kan, imunisasi belum sakit kan, anaknya udah datang. Masa ke dokter gigi Stella Family nggak mau datang, ya kan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, jadi dari bahasan kita ini berarti banyak perbedaan ya antara dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Nah, jadi lebih baik kita fokuskan ke dokter gigi spesialis ya untuk supaya tumbuh kembang anak itu lebih baik. Jadi gini, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak itu sekolah lagi dari dokter gigi umum. Sama kayak dokter umum sekolah jadi dokter anak. Nah, dokter gigi umum sekolah jadi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Sama kayak spesialis bedah mulut, ortodonti, spesialis prosto, perio, dan lain-lain. Itu spesialisasi untuk di bidang gigi. Mungkin banyak Stella Family yang belum tahu, oh ada ya spesialis dokter gigi anak. Bukannya dokter gigi ya dokter gigi aja ya. Kan dia bisa loh menangani anak-anak. Dokter gigi umum memang diajarkan, dilatih untuk menangani kasus-kasus anak secara umum. Tapi kalau untuk secara spesifik dan secara khusus, kami belajar lagi, sekolah lagi, nambah juga sama 3 tahunan tuh dari dokter gigi umumnya. Nah, untuk bedanya yang tadi, untuk mau dari kasus ringan sampai sulit, boleh. Untuk penanganan gigi berlubang, untuk perawatan kawat gigi interseptif, jadi interseptif ortodonti, itu juga. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan untuk perawatan anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus tadi di ruang operasi. Nah, itu untuk si spesialisasinya di bidang kedokteran gigi anak. Oke, terima kasih ya. Oke nih dok. Nah jadi ini kalau misalnya nih gigi anak kita goyang, kan boleh nggak sih kita copot sendiri gitu? Atau kayak seperti zaman dulu kan pakai benang gitu? Kalau bagus ke dokter gigi aja. Sebenarnya gigi anak goyang itu terdorong sama gigi barunya dari arah bawah. Nah, waktu dia terdorong, kalau secara alami dia bisa lepas sendiri dan tidak mengganggu, nggak apa-apa, tunggu lepas sendiri. Mengganggunya dalam arti apa? Anaknya goyang-goyang, dia nggak bisa makan dok, udah 2 hari rewel sekali makannya. Otomatis kan berarti ada rasa nggak nyaman yang menimbulkan dia susah makan, nanti jadi susah tidur, susah ngomong, dan lain-lain. Sering nih, dia nggak bisa tidur dok, giginya sakit, katanya goyang. Sampai ada tuh pasien saya kemarin malam. Nah, terus dia bilang, anak saya sampai nggak ngomong dok, udah dari siang sampai sekarang nggak ngomong karena giginya goyang. Sebenarnya kan berarti anaknya sakit. Nah, kalau dia sakit, mengganggu, nggak bisa sikat gigi, dan lain-lain, ya lebih baik dibawa ke dokter gigi. Tapi kalau anak saya nggak ada ngeluh apa-apa tuh goyang, biar aja ya. Nah, bisa ditunggu sampai giginya lepas sendiri. Nah, dengan catatan, belum tumbuh juga gigi barunya dari arah belakang. Nah, misalnya gigi bawah, udah goyang, tapi dari arah dekat lidahnya udah keluar nih gigi yang baru. Yang ini goyangnya baru sedikit, jangan ditunggu lama. Datanglah ke dokter gigi supaya yang memang gigi susu yang goyangnya itu dibantu dilepaskan, yang barunya jadi bisa maju ke depan. Oke, nah itu kan kalau yang alami ya. Cuman kadang-kadang kita ada ini, si gigi itu infeksi, bengkak, terus gigi susunya jadi goyang, terus mana itu? Kalau dia infeksi, bengkak, gigi susu jadi goyang, datang ke dokter gigi atau dokter gigi anak untuk dilakukan perawatan saluran akar. Jadi goyangnya itu kan dari infeksinya. Kita harus hilangkan penyebab infeksinya dulu. Kalau sudah infeksinya hilang, nanti nggak goyang lagi. Oke, berarti ya itu ditambal ya, di perawatan terus ditambal. Nah, terus kadang-kadang nih
ada yang suka bilang nih, ke dokter gigi itu mahal. Udah mahal, udah ditambah copot lagi. Mahal. Perawatan gigi ya memang mahal. Jadi sebenarnya gini, saya membuat ini menjadi murah. Kita membiasakan hanya modal sikat gigi dan pasta gigi. Sebulan paling berapa sih? Pasta gigi sekali beli bisa buat anak-anak bisa buat 3 bulan kayaknya. Sikat gigi juga gitu. Dan itu sebenarnya murah. Yang mahal itu adalah dibiarkannya. Jadi gak dirawat, yang gak disikat, itu yang akan nanti membuat masalah dan jadi mahal. Nah, kalau sudah perawatan seandainya kayak tadi ditambal dan lepas misalnya tambalannya, gimana? Saya suka bilang gini, buatan Tuhan aja yang asli nih gigi bisa lubang, bisa pecah, bisa rusak. Karena memang kadang kita nggak bisa kontrol anak-anak yang kayak tadi sikat giginya masih susah, makannya masih diemut, minum susunya masih pakai dot, makan masih manis dan lengket, yang gula-gula dan lain-lain. Nah, itulah yang sebenarnya harus diperbaiki dulu. Jadi setelah ditambal, janganlah lagi yang kayak tadi kebiasaan-kebiasaan tadinya itu. Kalau kebiasaan-kebiasaan tadinya berubah, sikat giginya juga bagus, makannya juga normal, nggak yang tiba-tiba mohon maaf, es batu langsung dikunyah, permen masih besar baru masuk lollipop langsung krak gitu. Gigi aja bisa pecah, gigi bisa lubang, apalagi hanya tambalan dokternya, buatan manusia gitu. Jadi diperbaiki habitnya, dibantu anaknya supaya jadi lebih baik juga kondisi giginya. Oke, ya berarti si permen itu nggak boleh dikunyah ya? Iyalah, permen jangan dikunyah. Permen bukan nggak boleh, sekali-sekali diaturlah, misal seminggu sekali anakku dapat gitu. Terus jangan anakku nangis di supermarket dok, jadi tiap ke supermarket beli. Ya jangan dibiarkan ya, kalau gitu nanti anaknya akan berpikir, oh kalau aku nangis aku dibeliin kok, tenang aja aku nangis aja gitu. Terus saya suka ingatin orang tuanya, anaknya diingatin jangan makan permen, saya ingatin orang tuanya deh jangan beli ya. Karena kan yang beli orang tuanya kan ya dok ya. Iya. Gitu. Ya prinsipnya tadi lah, kalau perawatan gigi mahal, sebenarnya nggak mahal. Kalau dibiarkan, kalau nggak dirawat itu yang bikin mahal. Jadi kalau cuma datang 6 bulan sekali, cuma pemeriksaan dan konsultasi, ternyata oh bagus anaknya, dirawatnya juga bagus di rumah, sikat gigi bersih dan lain-lain, makannya juga bagus, minum susu juga bagus dan lain-lain, ya nggak mahal. Cuma datang konsultasi aja kan? Gitu. Boleh. Terus nih ada lagi ini, jadi kita si anak giginya udah berdempet-dempet tuh. Nah, karena giginya berdempet, anaknya juga udah malas senyum, kan? Nah, jadi dari kapan ya kita bisa mulai perawatan untuk gigi ini? Maksudnya jadi bertumpuk ya dok ya, mau dirapikan ya? Iya. Sebenarnya kalau mau dirapikan, sekarang tuh banyak sekali piranti atau alat ortodonti yang lepasan, yang ditujukan memang untuk anak-anak. Bisa dimulai waktu masih gigi susu semua sebenarnya. Yang penting anaknya bisa diajak kompromi, bisa diajak kooperatif untuk pakai alatnya. Orang tuanya juga kooperatif untuk ingatkan selalu anaknya, bantu anaknya untuk pakai, itu bisa dirapikan. Dari usia berapa? Sebenarnya kalau alat sekarang sudah dimulai dari untuk usia 4 tahun. Cuma kadang anak 4 tahun itu yang sulit adalah tanggung jawabnya, kooperatifnya dia untuk pakai alatnya dan lain-lain. Udah bisa dirapikan sudah, tapi rata-rata kan orang tua nantilah tunggu gigi permanen. Sampai usia berapa kira-kira harus dicegah supaya nggak tambah parah? Pokoknya datang 6 bulan sekali dilihat. Kalau udah ruangannya sempit kali, udah tumpuk-tumpuknya parah kali sehingga sulit dibersihkan, makanannya pun sangkut-sangkut di semua tempat, nanti gigi barunya juga berlubang, ya otomatis perawatan untuk kawat giginya udah bisa dimulai. Perawatan kawat gigi nggak cuma behel yang cekat ya dok ya, ada yang kawat gigi lepasan, ada yang tipenya seperti dari bahan karet, untuk membantu tumbuh kembang si rahangnya, untuk perkembangan otot-otot rongga mulutnya juga, dan masih banyak alat-alat lain yang memang bisa untuk memperbaiki posisi rahang, posisi gigi, dan lain-lainnya di rongga mulut itu. Nah jadi ada juga nih, seperti alat-alat yang kalau kita nonton TV zaman dulu ya, kan ada itu namanya Medilave, yang dia pakai alat besar di muka dia itu. Nah, kayak gimana itu? Alat-alat seperti apa itu? Jika perlu, ya dilakukan. Nah, makanya kalau misalnya bisa dicegah dari sebelum terjadi seperti itu akan lebih baik. Balik lagi ke sana, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau memang perlu ke arah sana dan memang perlu dipakai untuk alat yang
kayak di depan gitu kan ya dok ya. Ya. Nah, ada yang namanya headgear atau yang namanya chin cap gitu ya mau nggak mau memang dipakai ya biar lebih bagus. Ya. Cuma anaknya harus kooperatif, orang tuanya juga. Oke. Terus ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan dari anak itu yang bikin giginya itu jadi berdempet lah, jadi agak tonggos lah? Giginya bertumpuk biasanya karena memang rahangnya kecil. Rahangnya kecil yang tadi dibiarkan anaknya makannya cuma bubur, cuma lembek-lembek dan lain-lain. Terus rahangnya jadi nggak berkembang, jadi gigi baru yang ukurannya lebih besar jadi nggak cukup di sana. Jadi dia sempit, jadi dia bertumpuk. Pakai kawat gigi nantinya. Nah, kalau gigi yang tonggos, kebiasaan yang bisa bikin seperti itu adalah ngedot terlalu lama. Nggak dilepas sampai maksimum usia 2 tahun kan. Banyak tuh pasien yang sampai 7 tahun, 6 tahun masih pakai dot. Jangan ya Stella Family ya. 2 tahun maksimum, usahakanlah. Yang penting kuncinya konsisten dan sedikit tega. 3 hari, 4 hari anaknya nanti nggak pakai dot, minum susunya pakai sedotan atau pakai sendok pun nanti lama-lama akan berhenti. Nangis dok anak saya, sebentar aja. Kalau memang dia perlu susunya, dia memang suka susunya, dia akan minum juga. Nah, dotnya pelan-pelan disingkirkan. Dot 1. 2, tangan suka masuk jari ke mulut. Memang ada di anak itu namanya fase oral. Jadi dia akan berusaha memasukkan mainan, tangan, makanan gitu kan ya. Ya wajar sih ya memang kalau makanan ya. Yang lain maksudnya ya kayak jari, terus sarung bantal kadang. Nah, kompeng. Nah, itu yang membuat juga ada tekanan di area rahang atas ke gigi sama bibirnya. Kadang bibirnya juga nggak bisa tutup gini. Bibirnya jadi nggak ada tekanannya. Jadi tekanan ototnya pun jadi lemah karena memang terbiasa dia ada tekanan yang menyebabkan dia lebih ke arah atas gitu. Nah, itulah yang menyebabkan si anaknya itu giginya bisa tonggos gitu. Atau ada juga sih faktor bawaan sebenarnya. Jadi kan ada juga memang yang dari turunan keluarganya ya kayak gitu ya. Ya datanglah diperiksa. Jadi sebelum terjadi pada anaknya kita buat dirawat supaya anaknya nanti ke depannya giginya, rahangnya juga cantik. Ya, tapi berarti itu si kebiasaan-kebiasaan itu juga harus hilang. Iya. Kalau nggak hilang ya, nanti balik lagi. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk gigi ini, jadi kadang-kadang gigi anak-anak itu kayak ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik antara bintik coklat, bintik apa kan? Nah, nggak bisa dibersihin itu. Nah, apakah bisa dibersihkan di dokter gigi atau enggak? Bintik itu ada yang namanya white spot, dia bercak putih. Bercak putih itu sebenarnya sudah lubang halus di permukaan email atau di permukaan giginya. Itu udah harus ada terapi ya. Sudah mineralnya di bagian emailnya sudah lepas, terjadi demineralisasi email. Jadi perlu di loading balik mineralnya, diremineralisasi si emailnya supaya dia bisa nggak bercak-bercak putih, nggak white spot. Kalau dibiarkan lama-lama dia bisa berlubang, ada cekungannya. Jadi nggak cuma bercak putih, nanti mulai ada cekungannya. Itu bercak putih. Berikutnya bercak coklat. Kalau bercak kuning kecoklatan bisa tadi lubang, bisa karang, bisa sisa makanan atau plak. Nah, itu juga perlu dibersihkan kalau memang perlu direstorasi atau perlu ditambal. Ada juga yang tadi karang gigi itu temenan tuh sama yang namanya stain. Stain itu kalau kita lihat di dewasa kayak pewarnaan dari teh, kopi, rokok. Nah, untuk anak-anak suka juga tuh titik-titik hitam di giginya. Nah, itu kalau pakai sikat gigi biasa memang kurang kayak nggak bisa dibersihin ya gitu. Nah, itu ke dokter gigi bisa dibersihkan sebenarnya. Nah, prinsipnya sama kayak membersihkan karang gigi. Terus si hitam-hitamnya itu nanti perlahan akan hilang. Stain itu kalau pada anak biasa didapat dari vitamin zat besi atau vitamin lain yang berwarna yang nggak putih gitu. Nah, terus habis minum vitamin nggak kumur-kumur. Jadi habis minum obat, minum vitamin, kumurlah dan ditelan supaya sisa vitamin atau sisa obatnya terbilas ya, nggak lengket. Terus ada juga dia suka minum susu coklat atau suka makan coklat. Jadi habis makan coklat atau susu coklat kumur-kumur lah. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau bisa sih kalau susu juga yang plain ya, yang nggak ada rasanya, yang rasa alaminya memang yang rasa susu. Terus kalau kayak teh, ada beberapa anak yang suka minum teh. Nah, teh juga habis minum teh ya jangan dibiarin. Minum atau makan apapun yang berwarna kumur lah. Jadi supaya gigi anaknya nggak hitam-hitam.
Suka ngicip kopi papanya, sebenarnya nggak boleh ya, kan belum boleh ya konsumsi kafein pada anak ya. Cuma kadang kan kecolongan nih tiba-tiba, ih anak saya ngambil kopi tuh dari meja, kopi bapaknya. Ya habis itu kasih dia kumur-kumur. Kalau dia belum bisa kumur mau disikatin akan lebih baik sama orang tuanya. Gitu. Tapi kalau ditanya bisa dibersihkan nggak? Bisa banget. Karang gigi juga bisa dibersihkan. Oke. Terus ini ada satu lagi nih, karena kita lagi bahas tentang obat-obatan. Ada satu obat ini yang lagi ngetrend deh. Sampai beberapa influencer juga suka mempromosikannya. Jadi nama obatnya 2 kata lah ya. Semua udah tahu ya. Tutmus. Nah, katanya itu Tutmus. jadi kalau misalnya gigi anak itu udah bolong, gak usah ke dokter gigi, udah pakai ini aja udah beres. Iya. Tutmus itu kalau digunakan baik. Tutmus itu untuk pencegahan. Bukan pengobatan. Pencegahan dalam arti dia mencegah supaya giginya nggak gampang berlubang. Oh sorry, dia bisa mengobati tapi dalam konteks masih white spot. Jadi kalau misalnya masih bercak putih, dia bisa bantu loading balik mineral tuh ke emailnya, Tutmus itu. Tapi kalau udah lubang nggak bisa. Gitu. Jadi kalau udah lubang datang dulu ke dokter gigi, diperbaiki dulu giginya, habis itu penggunaan tutmusnya boleh. Bukan nggak boleh, bagus kok. Itu kayak vitamin vitamin gigi yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Cuma memang penggunaannya nggak usah banyak-banyak ya. Ada yang, vitamin ini banyak gitu, jangan ya. Paling sebesar biji jagung, dioles ke semua lapisan giginya. Idealnya habis itu tidak boleh makan atau minum 30 menit. Kalau buat anak-anak agak susah memang. Jangan langsung ditelan, kalau bisa didiamkan dulu 1-2 menit. Oke. Nanti balik lagi ya, itu untuk pencegahan ya, bukan untuk mengobati yang sudah bolong. Nah, kalau udah bolong ya nggak bisa ditutup lagi kan. Oke, jadi ini udah banyak nih pertanyaan dari tadi kita jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya, kita udah jawab. Mudah-mudahan bisa membantu Stella Family yang di rumah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh datang ke sini ya untuk bertanya langsung ya. Nah, kira-kira terus Stella jadwalnya kapan aja? Untuk jadwal praktek saya dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk dokter gigi anak selain saya di Stella Maris masih ada dokter gigi Esi Oktiara, spesialis kedokteran gigi anak juga. Beliau praktek Senin dan Kamis sore dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Selasa dan Jumat ada dokter Siti Salmia, spesialis kedokteran gigi anak juga. Nah, itu jamnya sama, jam 4 sampai jam 7. Nah, boleh Stella Family kalau misalnya mau datang konsultasi, boleh chat juga ke nomor WhatsApp-nya Rumah Sakit Stella Maris untuk appointment-nya. Karena kami dokter gigi, perawatan gigi kan agak lama ya. Nanti kalau adik-adiknya nunggu terlalu lama, biasanya kan nggak nyaman. Orang tuanya juga nanti nggak sabar. Jadi lebih baik appointment dulu sebelumnya. Jadi udah dijadwalkan supaya nanti kalau menunggu pun diusahakan untuk tidak terlalu lama. Gitu dok. Oke, terima kasih ya Dr. Stefania untuk waktunya. Nah ini, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh disampaikan ya. Jikalau masih banyak yang menarik, nanti kita akan bahas di podcast berikutnya ya. Untuk saat ini, baik, terima kasih. Kita akhiri saja ya Dr. Stefania. Bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi mana tahu nanti ada dari tim manajerial atau dari kami tim dokter ada lihat dari komentar dari Stella Family, misalnya ada pertanyaan bisa kami bantu jawab di sana. Gitu dok. Oke, Stella Family, saya Dr. Gigi Surya Siawang, mohon undur diri. Ya. Saya Dr. Stefani undur diri juga. Sampai jumpa di podcast Stella berikutnya. Bye bye.